Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan Renungan Harian Toraja, edisi hari Sabtu 15 Mei 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, pada hari ini ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mengambil saat yang teduh kami ya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau yang selalu menyelami hati kami, agar kami boleh memahami firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yohanes 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersuka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, Ia tidak meninggalkan kamu sendiri. Perpisahan karena kepergian seseorang yang kita kasihi tentulah menjadi peristiwa yang kadang membuat kita sedih. Kepergian itu bisa terjadi karena orang itu pindah ke suatu tempat oleh karena pekerjaan atau kepergian karena kematian. Perpisahan juga dialami oleh murid-murid bersama dengan Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan murid-murid ketika Yesus memberitahu bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka melakukan semua hal dan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya berita ini membuat mereka sedih, sehingga kehilangan minat untuk mengetahui tujuan kepergian Yesus. Namun Yesus tidak pergi meninggalkan para murid begitu saja untuk melakukan tugas mereka sendirian, karena ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Ayat 8-11. Karena itu, para murid harus menyadari bahwa mereka tidak sendiri, karena akan ada penolong menyertai mereka. Sebagai orang percaya, kita pun mendapat perintah untuk pergi memberitakan Injil kepada dunia ini. Tentunya tugas ini tidak semudah membalikan telapak tangan, karena sudah pasti kita akan mendapat tantangan. Walaupun demikian, yakinlah bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan perintah itu. Sebab Roh Kuduslah yang akan menolong dan memperlengkapi kita untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih karunia yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah mengambil saat teduh. Kami yakin ya Tuhan pada firman yang telah diperdengarkan tadi, bahwa Engkau tetap menemani kami dan memampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anggota-anggota saudara-saudara kami di Jemaat Rama yang sakit. Ada Nyonya Eva Pak Lalangan, yaitu keluarga dari Ibu Apesul yang berada di Rumah Sakit Regional. Bapak Saudara Axel Salusu yang berada di Rumah Sakit Awal Bros. Saudara Agra yang berada di Rumah Sakit Stella Maris. Bapak Daniel Satu di Rumah Sakit Hermina. Dan Ibu Baharudin Dendang yang berada di Luramai. Juga Bapak Antonius Somalinggi yang berada di Rumah Sakit Ibnu Sina. Ya Tuhan, anak-anak-Mu ini merindukan kembali pelawatan dari Engkau, kesembuhan yang berasal daripada Engkau. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Semoga dan kiranya Engkau yang memberkati makanan, minuman, obat-obatan sebagai alat untuk penyembuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang telah merindukan kesembuhan lamanya ya Tuhan, yang berada dalam kelemahan tubuh di rumah. Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Bapak Ye Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong atau Nenek Arfan, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Damaris Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Tenna, Bapak F. Andi Padang, dan Angel. Engkau tahu anak-anak-Mu ini mengalami pergumulan sakit yang berada di rumah ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pengobatan yang dijalani. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Untuk keluarga yang ikut menjaga, merawat anak-anak-Mu yang sakit di rumah ini ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan sukacita dalam merawat orang tua, anak-anak ya Tuhan. Pun ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga almarhum Yohana Malimbu Patabang Tangguh atau Nenek Ucok yang meninggal pada tanggal 13 Mei kemarin ya Tuhan. Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkan, memberikan mereka tetap sukacita dan rasa syukur. Walaupun ditinggal oleh orang tua terkasih, oleh oma, nenek, tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber penghibur. Engkau yang akan menopang keluarga yang ditinggalkan, dan mereka boleh menjadi kuat karena nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami. Banyak yang merasa tidak sanggup menjalani hidup pergumulan ini, tetapi kami yakin dan percaya Engkau pasti menolong kami.
Engkau pasti bersama-sama kami, memberikan kami kekuatan melewati segala pergumulan, pencobaan ini ya Tuhan. Biarlah dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan, nama-Mu yang terus dipermuliakan. Kami berdoa untuk ketiga hamba Tuhan, Bapak Pendeta Agustinus Pali, Ibu Pendeta Birta Patu, Bapak Pendeta Petrus Tangke Allah. Engkau yang memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka pada jemaat Rama ini. Berikan selalu kesehatan, kekuatan dalam kehidupan, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Engkau yang menguatkan hamba Tuhan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan menjalani hidup kehidupan kami. Engkau yang memberkati. Engkau yang memberkati langkah-langkah kami. Biarlah setiap apa yang kami perbuat boleh menjadi berkat dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.